Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali buku Quranic Law of Attraction. Selanjutnya, mari kita praktikkan satu per satu bunga-bunga kebahagiaan itu apa saja. Pertama, kenalilah apa yang sebenarnya kita inginkan. Mengenali keinginan-keinginan kita memang bukan pekerjaan yang mudah. Terlebih apabila mengenali keinginan-keinginan yang sesuai dengan hati kita. Seringkali kita berdoa kepada Allah untuk meminta keinginan-keinginan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan isi hati kita. Kita senantiasa meminta kepadanya supaya memberikan rezeki. Kita menaruh harapan besar dari keinginan diri kita. Padahal pada kenyataannya hati kita merasa lumrah dengan perasaan takut miskin. Hati kita selalu fokus pada kemiskinan. Dalam lubuk terdalam hati kita pun selalu bergejolak gelombang yang mempertanyakan atau meragukan terkabul atau tidaknya doa kita. Jika keadaan seperti ini, sebenarnya apa yang kita pinta tidak sesuai dengan isi hati kita. Kita memang meminta sebuah kebahagiaan, tapi hati kita selalu diliputi kemurungan. Kita memohon kelimpahan, tetapi kita selalu takut akan kemiskinan dan meragukan terkabulnya doa tersebut. Saat kita bersimpuh untuk datangnya sebuah kelapangan, hati kita masih dihimpit kesempitan. Dalam kondisi begini, kita belum mengenali apa sesungguhnya keinginan-keinginan kita tersebut. Cara paling efektif untuk mengenali apa yang kita inginkan yakni dengan bertanya kepada diri sendiri. Jadi, apa yang saya inginkan? Kemudian, kenalilah hal-hal yang membuat kita merasa senang dan jadikan identifikasi diri sebagai kebiasaan. Cobalah mencatat hal apa saja yang kita sangat senangi. Hanya kita yang mengetahui hal apa saja yang dengannya dapat menjadikan kita bersemangat, senang, dan mengerjakannya tanpa terbebani. Agar mudah bagi kita menemukan keinginan-keinginan yang tersembunyi, cobalah tanya pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berdialoglah dengan diri kita sendiri. Istafti qalbak, kata Rasulullah. Berkomunikasilah dengan benak Anda sendiri. 1. Apa saja keinginan-keinginan saya? 2. Mengapa saya menginginkan hal tersebut? 3. Jika saya berhasil mewujudkan keinginan-keinginan tersebut, apakah saya merasa bahagia? Kalau memang saya bahagia, apa penyebab kebahagiaan saya itu? 4. Bisakah saya tersenyum bahagia ketika keinginan-keinginan saya terwujud? Mengapa? 5. Apa arti dan maksud kebahagiaan menurut sudut pandang saya? Renungilah pertanyaan-pertanyaan di atas dan jawablah dengan sejujur-jujurnya. Insya Allah, kita segera mengenali keinginan-keinginan kita dan sesegera mungkin menjadikan keinginan tersebut sebagai kebiasaan hidup kita. Ambil sebuah tamsil. Anda senang sekali menjadi seorang yang menggeluti public speaking. Kemahiran berkata-kata Anda cukup memadai. Anda memiliki kemampuan retorika yang dahsyat. Bahkan Anda sudah berkali-kali dipercaya memandu pelatihan-pelatihan motivasional ataupun acara yang melibatkan banyak orang. Anda merasa bersemangat ketika berbicara di hadapan audiens. Anda senang berbagi dengan orang lain melalui gaya bicara Anda yang unik. Anda bahkan menisbatkan diri sebagai orator ulung, singa podium, trainer sejati, motivator paling berbakat, pemimpin persuasif, dan sebagainya. Kemudian, cobalah berdoa supaya Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mendatangkan kelimpahan melalui kesenangan Anda tersebut. Mohonlah kepada Allah supaya kemampuan Anda semakin hari semakin baik. Mohon juga kepadanya, semoga kemampuan Anda tersebut terus berkembang dan mampu menghasilkan rezeki. Anda berharap untuk menjadi seorang yang optimal. Anda meyakini bahwa Anda pasti bisa berhasil dan sukses. Saya yakin dengan keinginan-keinginan Anda tersebut yang Anda perkuat dengan doa. Insya Allah tidak lama lagi Anda akan menjadi seorang pembicara yang andal.
Kesabaran dan rasa syukur dibangkitkan seiring Anda menghiasi waktu. Mimpi itu segera menjemput diri Anda. Rezeki pun mengalir dalam hidup Anda. Contoh ini adalah realitas konkret yang terjadi dalam kehidupan saya. Sejak SMU, sekolah menengah umum, saya senang sekali menjadi pembicara. Bahkan saya bercita-cita menjadi seorang pemimpin perusahaan. Dengan menjadi seorang pemimpin, kemampuan berbicara sangat diperlukan. Karena seorang pemimpin bukan semata-mata cerdas logis matematis, ia pun harus cerdas berkata-kata. Malahan, seorang pemimpin membutuhkan tingkat kecerdasan yang bertingkat, baik secara intelektual, emosional, bahkan spiritual. Saya pun mengamati pemimpin-pemimpin yang berpengaruh di dunia. Ternyata mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan mengolah retorika yang baik. Mereka mampu menggugah orang dengan untaian kata yang inspiratif. Mereka merupakan pembicara yang efektif. Saya pun terus melakukan kebiasaan itu, berlatih berbicara di hadapan orang banyak. Di kampus tempat saya belajar, saya berusaha memberikan opini-opini dan mengkritisi bahan pelajaran yang diberikan oleh dosen saya. Saya berdiskusi dengan teman-teman secara berkala. Kebiasaan yang dibangun ini menyebabkan kemampuan komunikasi lisan saya berkembang dan cenderung membaik. Sebuah kesempatan yang membuat saya sangat senang adalah ketika saya dipercaya oleh seorang teman untuk memberikan motivasi kepada peserta pelatihan pengembangan diri. Saya beruntung sekali. Ternyata saya menyampaikannya dengan sangat baik. Dari pengalaman inilah titik tolak saya menjadi pembicara berawal. Banyak teman dan kolega saya yang mempercayai saya untuk memandu acara-acara di kampus maupun dalam kegiatan ekstra kampus. Bahkan sampai saat ini tak terhitung lagi berapa kali saya memberikan pelatihan motivasi pada pelatihan maupun pelatihan penulisan kepada orang banyak. Sudah tidak terbilang lagi pengalaman yang saya raih ini. Hati saya berbisik, doa saya sudah terkabul setiap kali saya mengangkat tangan di hadapannya. Saya bertambah yakin bahwa faktor yang paling penting bagi sang pendoa adalah mengenal dirinya dan keinginan-keinginannya. Salah satunya adalah yang sudah saya tegaskan sedari awal. Kenali hal-hal yang kita senangi dan jadikan hal itu sebagai kebiasaan kita. Meskipun kita belum mengetahui sebenarnya tentang hal-hal yang kita senangi, tidak perlu berkecil hati. Berdoalah padanya, mintalah kepadanya supaya memberikan petunjuk. Ya Allah, berilah hamba petunjuk apa sebenarnya keinginan-keinginan yang ada dalam hati hamba ini. Bukakanlah hati ini ya Allah. Allah Maha Tahu kehendak sebenarnya dalam hati kita. Namun, kita perlu memperkuat doa kepadanya. Jangan bosan-bosan untuk melantunkan doa-doa permohonan untuk meminta petunjuk darinya. Ya Allah, apa sesungguhnya yang Engkau inginkan dalam kehidupan hamba ini? Berikanlah hamba petunjuk-Mu. Banyak orang yang sukses karena memang sejak awal mereka memahami persis apa yang mereka inginkan dan mengetahui misi hidupnya. Mereka mengerti keinginan-keinginan mereka dalam menapaki tangga kehidupannya. Bill Gates sudah mengetahui sejak muda bahwa ia akan menjadi pakar di bidang software komputer, sehingga ia terus menempa dirinya dan terus mengembangkan kebiasaannya bergelut dengan software komputer. Kini ia dikenal sebagai orang yang sukses, padahal pada masa kuliahnya ia pernah drop out. Ia bukanlah orang yang pintar. Pria kelahiran 28 Oktober 1955 yang bernama asli William H. Gates ini adalah otak brilian dari Microsoft, perusahaan global yang bergerak di bidang pembuatan software dan teknologi internet untuk komputer pribadi dan bisnis. Siapa yang tak mengenal piranti software bernama Windows dan aneka versi Microsoft Office-nya? Microsoft Office merupakan raja piranti lunak yang belum terkalahkan. Semua orang di dunia familiar dengan produk buatan Microsoft tersebut. Bill Gates kecil tumbuh di Seattle, Amerika Serikat bersama kedua orang kakak perempuannya. Bill kecil tumbuh menjadi anak yang penuh percaya diri di bawah didikan ayahnya William Gates yang berprofesi sebagai jaksa dan ibunya Mary Gates yang berkarir sebagai dosen.
Minat dan bakatnya pada dunia software dimulai sejak usia 13 tahun pada 1973 saat menjadi mahasiswa baru di Universitas Harvard, salah satu kampus bergengsi dan sangat populer. Ia mengembangkan bahasa programming basic untuk komputer mikro. Pada 1975, Bill memutuskan untuk berhenti kuliah dan memulai debut bisnis Microsoft-nya dengan bantuan seorang teman akrabnya, Paul Allen. Sebuah impian sederhana Bill Gates saat itu adalah membuat suatu piranti lunak yang memudahkan setiap pemakai komputer di dunia. Dia ingin menjadikan komputer sebagai teman sejati manusia. Impian Bill Gates tidak berjalan mulus, banyak orang yang mencibir usahanya. Maklum, pada masa itu komputer adalah jenis barang mewah yang hanya dapat dioperasikan oleh orang-orang pintar. Akan tetapi, impian sederhana Bill Gates itu terlalu besar untuk dipatahkan oleh keterbatasan yang dimilikinya. Garasi rumahnya pun dipakai sebagai workshop sekaligus kantor. Justru dari sinilah ia memulai debutnya sebagai orang terkaya di dunia lewat ide gemilangnya Microsoft. Lain Bill Gates, lain pula kisah Bob Sadino. Pria perlente yang tidak pernah lepas dari celana pendek bututnya ini adalah salah satu sosok entrepreneur sejati yang memulai usahanya dari nol. Bob Sadino juga bukanlah keturunan pengusaha, bahkan bisnisnya muncul begitu saja ketika ia kepepet. Titik balik yang getir menimpa keluarga Bob Sadino. Ia rindu untuk pulang kampung setelah merantau 9 tahun di Belanda dan Jerman sejak tahun 1958. Ia membawa pulang istrinya dan mengajaknya hidup serba kekurangan. Padahal sebelumnya mereka hidup mapan dengan gaji yang cukup besar. Modal yang ia bawa dari Eropa, satu dari 2 sedan Mercedes buatan tahun 1960-an, dijual untuk membeli sebidang tanah di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Sedangkan sebuah mobilnya lagi ia ubah menjadi taksi dan ia sendiri sopirnya. Bob bertekad tidak ingin lagi menjadi karyawan yang diperintah atasan. Pengalamannya selama belasan tahun menjadi karyawan sudah cukup baginya. Karena itu ia bersedia bekerja apa saja untuk menghidupi diri sendiri dan istrinya, asalkan memiliki kebebasan penuh atas waktunya. Setelah mobil yang ia jadikan taksi mengalami kecelakaan, ia pun beralih menjadi kuli bangunan dengan upah harian Rp100. Bekerja banting tulang menjadi kebiasaannya. Untuk memenangkan pikirannya, Bob menerima pemberian 50 ekor ayam ras dari kenalannya, Sri Mulyono Herlambang. Inspirasi berwirausaha Kemchik justru muncul ketika secara tak sengaja Bob mengamati ayam-ayamnya. Ia merenung, ayam-ayam saja bisa berjuang hidup, apalagi Bob yang manusia berakal pikirannya. Bob pun mulai serius memelihara ayam-ayamnya. Kebetulan saat itu di Kemang belum ada peternak ayam sehingga warga di sana sulit untuk membeli telur ayam. Setiap hari Bob dan istrinya berjualan telur. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, langganannya sudah banyak, terutama kaum ekspatriat Kemang. Maklum mereka berdua fasih berbahasa Inggris. Cara promosinya juga terbilang unik. Bob percaya kualitas pelayanan untuk pelanggan adalah yang utama. Oleh karena itu, Bob sebisa mungkin tidak mengecewakan pelanggan. Suatu hari Bob iseng menaruh salah satu telur busuk di antara telur-telur seorang pelanggannya dengan tujuan untuk membuktikan ucapannya mengenai layanan purna jualnya. Tentu saja ulahnya kali ini berbuah komplain dari pelanggan tetapnya. Bukan justru panik, Bob malah senang. Bisiknya dalam hati, akhirnya ada juga yang komplain. Sesuai janjinya, Bob pun memuaskan pelanggan yang dikecewakan tersebut, yaitu tidak hanya mengganti sejumlah telur yang busuk, tetapi juga memberikan beberapa kilogram telur baru sebagai kompensasi. Rupanya sang pelanggan senang. Tersiarlah berita dari mulut ke mulut mengenai layanan purna jual itu. Pelanggan Kemchik pun bertambah. Pelanggan semakin membludak. Bob Sadino berhasil mendapatkan kepercayaan di mata pelanggannya. Dari sini usaha Bob menanjak. Ia berhasil menjadi pemilik tunggal Kemchik dan pengusaha perladangan sayur dengan sistem hidroponik. Lalu ada Kemfood, pabrik pengolahan daging di Pulau Gadung, dan sebuah warung salik di Blok M Kebayoran Baru, Jakarta. Catatan awal tahun 1985 menunjukkan rata-rata per bulan perusahaan
Bob menjual 40 hingga 50 ton daging segar, 60 sampai 70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar. Demikianlah contoh kisah hidup Bill Gates dan Bob Sadino yang berjuang keras mewujudkan keinginan-keinginannya. Bill Gates maupun Bob Sadino memahami benar apa yang mereka inginkan. Meskipun badai kesengsaraan dan kegagalan datang, tapi mereka tidak gentar. Mereka bangkit kembali dengan mengejar keinginan-keinginan mereka. Tidak gentar menghadapi halilintar, surut bertekuk lutut, pantang menyerah. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengenali keinginan-keinginan kita? Apa yang kita senangi dalam kehidupan ini dan sebagainya? Jika kita belum juga mengetahui keinginan kita dalam kehidupan ini, sekali lagi mohonlah kepadanya supaya memudahkan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Kita dapat memohon keinginan-keinginan kepada Allah terhadap diri kita karena Allah telah mempersiapkan skenario dalam hidupan hambanya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika Anda menanyakan padanya, apa keinginan Allah terhadap jalan hidup saya? Selanjutnya kita bersambung ke part berikutnya. Terima kasih.